Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Suryani Tias dari kelas HPI 1C dengan NIM 2321311124. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan studi dalam Islam. Apa sih pendekatan studi dalam Islam itu? Mari kita masuk ke materinya. Pendekatan studi Islam adalah sebuah pendekatan atau proses pembelajaran yang memudahkan kita dalam memahami serta mendalami hakikat dari agama Islam. Dengan melakukan pendekatan studi Islam, kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang agama Islam dan bagaimana agama tersebut. Lalu, ada berapa sih pendekatan studi dalam Islam itu? Ternyata, pendekatan studi dalam Islam itu ada 4. Mari kita masuk ke materinya lagi. Pengertian pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah suatu pendekatan yang mengacu pada berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Pendekatan multidisipliner merupakan pengembangan suatu disiplin dengan memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu politik, ekonomi, manajemen, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Multidisipliner menyarankan tentang penggunaan sejumlah ilmu, lebih dari 2 ilmu berbeda yang dipakai untuk menganalisis masalah yang sama. Ciri pokok pendekatan multidisipliner adalah banyaknya ilmu dalam rumpun ilmu yang sama. Penggunaan ilmu dalam proses pembelajaran didasarkan pada ilmu yang saling berkaitan. Pendekatan multidisipliner berarti berupaya menggabungkan beberapa disiplin untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sedangkan menurut Melson, pendekatan multidisipliner adalah membangun kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metode sendiri-sendiri. Apa sih contohnya dari pendekatan tersebut? Yaitu tawuran yang dikaji dalam sosiologi. Tingginya rasa kepemilikan terhadap suatu kelompok. Terkadang seseorang yang melakukan tawuran tersebut tidak tahu dampaknya. Mereka menganggap hal itu hanya sebuah bentuk solidaritas. Yang kedua, pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Sehingga interdisipliner menunjukkan adanya interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun tidak, melalui program pengajaran dan penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analis. Pendekatan interdisipliner memberikan banyak manfaat yang berkembang menjadi keterampilan belajar seumur hidup yang sangat dibutuhkan, yang penting untuk pembelajaran masa depan siswa. Adanya interdisipliner dapat digunakan untuk meningkatkan semangat dan minat dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena lebih relevan dengan realitas sekarang. Interdisipliner juga dapat membantu mencari solusi atas permasalahan global sekarang ini dilihat dari berbagai perspektif. Apa sih contoh dari pendekatan tersebut? Contohnya yaitu penafsiran Ibkis di dalam Al-Quran yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 30-34. Ada 2 sudut pandang yang berbeda. Menurut Syekh Mustafa Al-Kitab Maraghi, bahwa iblis adalah sejenis jin yang berada di tengah ribuan malaikat, berbaur dengan sifat dari sebagian sifat mereka. Dalam wacana tafsir klasik dan modern, iblis itu adalah makhluk sujud, yasudu, yang berarti penghormatan, bukan berarti dalam pengertian ibadah, ialah menghambakan diri pada Adam. Yang ketiga, pendekatan transdisipliner adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan secara kolektif untuk memecahkan masalah yang lebih besar dan kompleks. Ciri utama dari transdisipliner adalah adanya integrasi multidisipliner yang dipakai untuk membahas suatu masalah yang kompleks. Aplikasi dari pendekatan interdisipliner ini yakni menunjukkan adanya kerjasama dan sinergi di antara orang-orang
dan sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Transdisipliner menunjukkan sinergi antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan transdisipliner dalam penggunaannya dilakukan untuk mencapai sasaran. Apa sih sasarannya? Nah, sasarannya yaitu bagaimana menghadapi aspek realitas, bagaimana memahami isu-isu global yang kompleks, bagaimana mendorong sinergi antar disiplin ilmu, dan bagaimana membangun kerjasama antar ahli dari berbagai sektor. Implementasi dari pendekatan interdisipliner ini dimaksudkan untuk melihat problem yang ada atau problem baru yang akan muncul sehingga nantinya dapat ditemukan solusi atas permasalahan tersebut. Contoh dari pendekatan interdisipliner yaitu korupsi. Solusi menggunakan pendekatan transdisipliner mengurangi tindakan korupsi baik dalam jangka panjang maupun pendek. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan korupsi melalui pola pikir transdisiplin dapat diselesaikan menggunakan sistem pendidikan terintegrasi yang merangkul kejujuran dan kemampuan dalam bertindak. Sistem pendidikan kemudian ditutup dengan sistem hukum yang tegas. Selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan integratif interkonektif. Pendekatan ini merupakan sebuah upaya penyatuan atau menghubungkan ilmu agama umum dengan ilmu umum seperti ilmu sains, sosial, dan humaniora. Pendekatan ini menginginkan adanya kolaborasi antara ilmu agama dengan ilmu umum dalam hal materi, pendekatan, dan metodologinya. Bagir memandang pendekatan ini sebagai upaya pengharmonisasi dan toleransi ilmu agama dengan ilmu umum dan kesadaran akan keterbatasan dalam memahami persoalan kehidupan. Pada penerapannya, integrasi tersebut dapat dipilah menjadi 4 tataran. Pertama, konseptual, yaitu mengembalikan tujuan pada hakikat tujuan pendidikan Islam, yakni menjadikan peserta insan kamil dan mengerti syariat agama secara komprehensif dan sempurna. Yang kedua, institusional, ialah ilmu sains, humaniora, dan agama harus diintegrasikan. Yang ketiga adalah operasional, yaitu memastikan konsep dasar akidah. Yang keempat adalah syariat dalam pendidikan. Contoh dari pendekatan integratif interkonektif yaitu perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan secara global, memaksa perguruan tinggi Islam bertransformasi untuk mengkaji keilmuan Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengajaran memperdalam ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu, konsep integratif interkonektif dibutuhkan untuk mempersempit dualisme yang memisahkan ilmu pendidikan umum dan ilmu pendidikan agama. A few moments later. Dari beberapa penjelasan mengenai pendekatan studi dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 mazhab dalam mendefinisikan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Pertama, pendekatan dengan menggunakan tinjauan dari berbagai perspektif ilmu serumpun, relevan, dan terpadu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kata kuncinya adalah pada penggunaan ilmu serumpun, seperti rumpun ilmu, rumpun sosial, humaniora, ilmu agama, ilmu eksakta. Kedua, interdisipliner juga punya makna kerjasama dari satu ilmu dengan ilmu lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dengan metode tersendiri, atau juga bisa dikatakan integras satu ilmu dengan ilmu lainnya, sehingga melahirkan ilmu batu. Misalnya,
perpaduan antara ilmu biologi dan kimia menjadi biokimia, ilmu psikologi dan ilmu sosial menjadi psikososial, ilmu sosiologi dan ilmu agama menjadi sosiologi agama, dan lain sebagainya. Sementara konsep integrasi interkonektif adalah usaha untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dialami manusia. Dalam metode ini, setidaknya saling memahami pendekatan dan metode berpikir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan studi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.